Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode yang kelima adalah al-mukatabah. Al-mukatabah. Bentuknya seperti apa? Seorang guru menuliskan hadis, baik ditulis sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk menuliskan. Tujuannya apa? Untuk diberikan kepada orang yang ada di depannya atau dikirim kepada orang yang berada di tempat lain. Misalkan saya ingin memberikan hadis ini kepada murid saya yang ada di depan saya, satu majelis. Saya tuliskan di dalam sebuah buku hadis itu atau sebuah kertas. Kemudian kertas itu saya berikan kepada murid saya yang ada di depan saya. Atau saya perintahkan orang untuk menuliskan, tolong tuliskan hadis ini, berikan ke dia. Jadi ini namanya al-mukatabah. Tingkatannya seperti apa? Hukum metode al-mukatabah ini kalau disertai ijazah dapat kita terima. Dan sama tingkatannya dengan metode munawalah e, berijazah tadi loh, yang memberikan kitab, direview, kemudian dikasih ijazah. Itu sama dalam kualitas dan keabsahannya. Yang penting ada ijazahnya. Jadi ketika saya menuliskan sebuah hadis di sebuah kertas dan memberikannya ke murid saya menyertakan ijazah. Saya ijazahkan hadis yang ditulis ini kepadamu untuk kau riwayatkan. Lafat ada yang digunakan dalam al-mukatabah, misalkan kata Bali fulan. Kata Bali fulan. Ini salah ketik ya, harusnya kataba bukan kabata ini. Kata Bali fulan. Fulan menulis kepadaku. Kemudian ada juga lafat yang lain, hadasani fulan au akhbaroni kitabatan. Ini gabungan antara metode as-sama dengan al-qiraah juga. Digabung dengan al-munawalah ini. Jadi menceritakan kepadaku, menghabarkan kepadaku kitabatan dalam bentuk tulisan. Misalkan di dalam kitab Salis min Fawaid Hanai, hadis ke-27, ini agak jarang kitabnya kita dengar ya. Amba'ana Abul Husain Abdul Wahab bin Al-Hasan bin Al-Walid Al-Kilabi fima katabali ijazatan Annal Abbas Abdullah bin Attab bin Ar-Rifti akhbarohum, yang dimerahkan kata Bali ijazatan, menuliskan untukku dan disertai dengan ijazah. Kemudian yang keenam ada metode al-i'lam. Bentuknya seorang syekh atau seorang guru memberikan informasi kepada muridnya bahwa hadis ini atau kitab ini yang dia dengar. Jadi misalkan saya guru, saya punya murid, saya bilang ke murid saya pernah dengar hadis ini. Disebutkan hadisnya. Saya pernah membaca hadis ini dalam kitab. Maka muridnya meriwayatkan dari apa yang dikatakan oleh gurunya. Tapi gurunya tidak memberikan ijazah. Gurunya hanya ngomong, saya pernah mendengar hadis ini. Muridnya di depannya. Tanpa memberikan ijazah kepada murid itu. Hukumnya apa? Hukumnya dalam riwayat al-i'lam, metode al-i'lam ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan boleh diriwayatkan, ada yang mengatakan tidak. Bagi yang mengatakan boleh, gurunya mengatakan hadis seperti itu, bahwa gurunya mendengar hadis itu otomatis sudah memberikan ijazah, karena kan nanti informasinya ditangkap oleh muridnya gitu. Tetapi ini tentu diperselisihkan ya. Kalau udah diperselisihkan itu biasanya rutbah atau tingkatannya tidak begitu kuat ini. Lafat ada yang dipakai a'lamuni, mengajarkan, memberikan iklam kepadaku. Misalkan di kitab Al-Qadar punyanya Faryabi, hadis ke-89. Ini qala, ya, dari tengah ya, qara'tu fi kitabati Abi Kilabah, aku membaca ini. Ayub mengatakan, aku membaca dalam kitabnya Abi Kilabah, wala a'lamuni illa anni qad sami'tu minhu. Dan tidak diiklamkan kepadaku kecuali aku telah mendengarkannya darinya. Jadi guru itu mengiklamkan kepada siapa? Ayub. Pada Ayub, kepada ini seseorang di kitabnya Abi Kilabah yang dibaca oleh Ayub tadi. Nah, lafat a'lamuni, pokoknya kalau ada lafat a'lamuni berarti metodenya adalah al-i'lam.
Demikian semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.